Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT, kami dari kelompok 2 akhirnya bisa menyelesaikan video presentasi. Presentasi kami kali ini yaitu membahas tentang akuntansi ZIF atau akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Untuk sebelum memasuki penyampaian materi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Amelia Sembiring dengan NPM 1951030818 sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Aprilia Vivin Khairunisa dengan NPM 1951030231 sebagai pemateri yang kedua. Selanjutnya ada Intan Pramatasari dengan NPM 1951030092 sebagai pemateri yang ketiga. Dan saya sendiri Yusuf Irfan Mesa Putra dengan NPM 1951030393 sebagai moderator dan pemateri yang keempat. Baiklah, berikut penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri secara berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah atau disebut juga dengan akuntansi ZIS. Yang pertama yaitu mengenai konsep akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu akuntansi. Akuntansi didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan serta penganalisaan data keuangan pada suatu organisasi. Akuntansi juga diartikan sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi mengenai tentang suatu kondisi ekonomi pada suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau pada periode tertentu sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan. Akuntansi zakat, infak, dan sedekah dianggap sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya atau volume, dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahik dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam yang telah ditentukan. Tujuan dari akuntansi zakat, infak, dan sedekah ini adalah pertanggungjawaban, menjalankan fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, controlling, pengawasan, serta sarana untuk pengambilan keputusan. Tujuan lainnya dari akuntansi zakat, infak, dan sedekah menurut AAS-IFI atau Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam, yang termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah Islam, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka memperlihatkan betapa pentingnya peran dari Dewan Syariah untuk mengeluarkan opini syariah. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Tujuan akuntansi zakat, infak, dan sedekah menurut Mahmudi yaitu untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, ibadah yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen atau manajemen kontrol untuk kepentingan internal organisasi dan memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat atau manajemen untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk
melaporkan kepada publik atau masyarakat atas hasil operasi dan penggunaan dana publik, dana umat. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas. Banyak orang menganggap bahwa salah satu fungsi dari akuntansi Islam yang paling penting itu akuntansi ZIS. Bahkan ada yang menganggap akuntansi Islam itu adalah untuk menghitung zakat. Tapi Sofyan Safri menganggap bahwa akuntansi Islam itu tidak hanya terbatas pada menghitung dan melaporkan zakat, tetapi jauh lebih luas dari itu, karena akuntansi Islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat, sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang islami sesuai syariat dan norma-norma Islam. Standar akuntansi ZIS sesungguhnya mempunyai aturan tersendiri dengan sifatnya. Standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Secara umum, standar akuntansi zakat itu penilaian dengan harga pasar sekarang, aturan 1 tahun, kekayaan atau aset, aktiva tetap tidak kena zakat, nisab atau batas jumlah, akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut. Untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Karena itu dalam PSAK nomor 109, akuntansi ZIS bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Materi yang selanjutnya yaitu tentang standar jurnal penerimaan. Yang pertama, jurnal standar untuk mencatat transaksi penerimaan dana rutin fungsi Basarnas meliputi penerimaan dana aktivitas penghimpunan donasi dana kas didebit pada penerimaan zakat penghasilan kredit, atau penerimaan zakat penghasilan zakat infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarot dengan akad mutlak atau mukaya. Penerimaan dana lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah. Lalu selanjutnya ada penerimaan donasi dana non-kas. Ada penerimaan infak barang didebit pada aktiva lain-lain yang dikredit atau penerimaan infak. Lalu ada penerimaan wakaf. Ada tanah didebit pada penerimaan wakaf tanah dikredit. Lalu yang kedua ada jurnal standar untuk mencatat transaksi penerimaan pengelolaan dana Basarnas. Meliputi yang pertama ada pengembalian piutang. Ada kas didebit pada penerimaan dari pengembalian piutang di kredit atau penyaluran terakumulasi dalam aktiva piutang. Selanjutnya ada perolehan hutang. Ada kas pada debit, ada kas di debit pada penerimaan dari perolehan hutang di kredit. Dana yang harus disediakan untuk hutang di debit pada hutang kredit. Lalu yang ketiga ada penerimaan bagi hasil. Ada bank A didebit pada penerimaan bagi hasil di kredit atau penerimaan bagi hasil bank syariah. Lalu ada kas didebit pada penerimaan bagi hasil kredit. Lalu ada atau penerimaan bagi hasil investasi dana bank bergulir. Lalu ada bank A didebit pada penerimaan dana tidak sesuai syariah kredit atau penerimaan jasa giro bunga atau non halal lainnya. Selanjutnya keempat ada penjualan aset. Ada kas di debit, lalu penerimaan dana penjualan aset di kredit, penyaluran terakumulasi dalam aktiva-aktiva tetap, akumulasi penyusutan aktiva tetap di debit, aktiva tetap di kredit. Catatannya, tidak ada pengakuan keuntungan atau kerugian atas penjualan aset. Lalu yang kelima ada selisih tukar lebih. Ada kas rupiah di debit pada selisih tukar lebih itu di kredit dan kas asing di kredit atau penukaran mata uang asing. Lalu yang keenam ada penyaluran dalam mata uang asing. Ada santunan fakir miskin di debit pada selisih tukar lebih di kredit dan kas asing ada di kredit. Lalu kas di debit pada selisih tukar lebih kredit dan barang berharga kredit. Selanjutnya yang ketujuh ada penarikan investasi. Ada kas di debit, penerimaan dana penerimaan dana penarikan investasi ada di kredit. Lalu
penyaluran terakumulasi dalam aktiva investasi di debit pada investasi di kredit. Catatannya, tidak ada pengakuan keuntungan atau kerugian atas penarikan investasi. Pengungkapan penerimaan dana disajikan sebesar realisasinya dalam laporan sumber dana penggunaan dana. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang standar jurnal pengeluaran atau penggunaan dana. Pengertian dan karakteristik penggunaan dana atau pengeluaran dana, yaitu penggunaan dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non-kas dalam rangka penyaluran pembayaran beban atau pembayaran hutang. Kemudian dalam penggunaan dana dikenal dengan istilah-istilah seperti beban, penyaluran, pengakuan, pengukuran, dan saldo normal. Standar jurnal yang dilakukan. Yang pertama ada jurnal standar untuk mencatat transaksi penggunaan dana Basnas. Penggunaan dana untuk aktivitas penyaluran kas, yaitu penyaluran santunan fakir miskin pada kas. Penggunaan dana untuk aktivitas penyaluran non-kas, yaitu penyaluran sembako pada persediaan sembako. Penggunaan dana untuk aktivitas operasional atau beban, yaitu beban gaji pada kas. Yang kedua ada jurnal standar untuk mencatat transaksi penggunaan dana untuk real account Basnas. Pemberian piutang, yaitu pemberian piutang pada kas. Jurnal keduanya kas pada piutang. Pembayaran hutang. Jurnal pertamanya pembayaran hutang pada kas. Jurnal kedua hutang pada dana yang harus disediakan untuk hutang. Pembelian aset. Jurnal pertamanya penggadaan aktiva tetap pada kas. Jurnal keduanya aktiva tetap pada penyaluran terakumulasi dalam aktiva tetap. Perolehan investasi. Jurnal pertamanya pengeluaran investasi pada kas. Jurnal keduanya investasi pada penyaluran terakumulasi dalam aktiva investasi. Pengungkapan penggunaan dana disajikan sebesar realisasinya dalam laporan sumber dan penggunaan dana. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain, yang pertama, rincian penggunaan dana untuk masing-masing beban dan penyaluran. Yang kedua, informasi penting lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Akuntansi zakat, infak, dan sodakoh adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses operasional serta menetapkan kadar pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar syariat Islam atau fikih zakat dan dasar-dasar akuntansi bagi perhitungan zakat PSAK nomor 109. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 yang membahas tentang akuntansi ZIF atau akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan, itu murni datangnya dari kami pribadi. Dan apabila terdapat kebenaran, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.